Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa li'ibna rushdana wa wahdina ila siratikal mustaqim wahyikum jami'an biqaulil islamil khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Selamat pagi teman-teman para penonton semua yang terhormat, Bapak dosen. Saya di sini Aziz Guru Gumelar dengan NIM 1806201 akan sedikit sharing mengenai salah satu tafsir Tarbawi, yaitu prinsip kemediaan ataupun yang sering dibahas sebagai wasaliyah. Apa sebenarnya prinsip wasaliyah? Prinsip wasaliyah atau kemediaan berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Dengan prinsip ini, pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan, bukan sekedar hanya cenderung memberikan pengajaran transfer of knowledge yang daripada guru kepada peserta didik. Dengan kata lain, prinsip kemediaan ini menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis sumber belajar, sehingga aktivitas belajar lebih bersifat mandiri. Konsekuensinya, mu'alim, yaitu para pendidik, lebih berfungsi sebagai fasilitator dan aktivis pembelajar secara dominan tertumpu kepada mu'alam ataupun peserta didik. Ada dua kategori ayat tentang taklim yang menguatkan adanya prinsip wasaliyah ini. Yang pertama, ayat-ayat tentang taklim yang menempatkan Allah sebagai subjek ataupun fa'ilnya dan manusia secara umum sebagai objeknya. Kedua, ayat-ayat tentang taklim yang menggambarkan proses pembelajaran. Kita bahas yang pertama, ayat-ayat taklim yang menempatkan Allah sebagai subjek dan manusia secara umum sebagai objeknya, yaitu terdapat di dalam Al-Quran kurang lebih 21 ayat gitu. Ayat yang paling jelas mengungkapkan keberadaan media yaitu pada surat Al-Alaq ayat ketiga dan keempat. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Prinsip ini pertama-tama diangkat dari surat Al-Alaq. Dalam konteks surat Al-Alaq, ayat ini memberikan suatu prinsip besar dalam pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran tidak bersifat langsung, melainkan melalui media ataupun sarana. Seluruh fenomena alam, segala kenyataan, dan seluruh jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia pada dasarnya merupakan pembelajaran dari Allah, yang mana melalui seluruh jalur tersebut manusia diharapkan belajar dan mampu menangkap makna serta pesan yang terkandung di dalamnya. Ada kajian bayani yang jika dibahas lebih dalam mengenai ayat tersebut mengandung makna-makna yang sangat dalam dan dinamis. Di satu sisi, kata allama mengandung makna yang sangat luas dan general, karena kata alama ini itu objeknya dibuang. Maka yang sangat luas daripada makna ini merujuk pada satuan makna yang sangat spesifik. Sekurang-kurangnya penulis mengemukakan dua kemungkinan yang paling dominan dalam penafsiran ayat ini. Pertama, jika al-qalam ditafsirkan dengan makna hakiki atau sebenarnya, yaitu pena, maka jelas kata alam harus diberi objek yang spesifik pula, yaitu al-kitabah ataupun al-khat, yang berarti menulis ataupun tulisan. Inilah yang ditempuh oleh kebanyakan para mufassir klasik,
sebagaimana maknanya yang sangat general ini mencakup segala sesuatu, bukan hanya menulis ataupun tulisan saja, tetapi juga makna ini mengandung makna hakiki, yaitu sebagai pena. Sebab akan terjadi ketimpangan makna, maka mau tidak mau ia harus ditafsirkan sebagai kata majazi. Nah, dengan pendekatan bayani ini, kita dapat memahami bahwa terdapat kemungkinan kedua, sebab konteks surat Al-Alaq ini sedang bicara tentang prinsip-prinsip taklim yang bersifat general. Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab mengemukakan bahwa tidak ada penambahan objek bagi kata alam dan memperlakukan kata Al-Quran sebagai majaz mursal ataupun hyperlage. Dengan memaknai majaz tersebut, tafsir dari Quraisy Shihab yaitu Al-Misbah menggunakan kaidah itlaq al-sabab yang artinya menyebutkan sebabnya, sedangkan yang dimaksud adalah disebabkan ataupun akibat. Maksudnya di sini yang disebutkan dalam teks pena, sedangkan yang dimaksud adalah tulisan dan apa saja yang dihasilkan oleh pena. Dengan demikian, maksud ayat tersebut tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang memperkirakan objek bagi kata kerja ta'lim tersebut, yaitu al-kitabah ataupun al-khat, yaitu yang berarti menulis ataupun tulisan. Hanya saja diperluas dengan apa saja yang dihasilkan oleh pena. Dalam hal ini, penulis atau berbeda dengan tafsir Al-Misbah menggunakan kaidah yang berbunyi itlaq al-khat, yang berarti menyebutkan yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah yang umum. Jadi para pendengar semua sekalian, yang dapat kita ketahui daripada prinsip wasaliyah ataupun kemediaan ini, bahwa Allah melalui ayat di surat Al-Alaq ayat ketiga sampai ayat 4 mengemukakan bahwa media itu sangatlah penting dalam sebuah taklim ataupun pembelajaran, di mana media itu dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan lebih efisien gitu. Nah, dengan menafsirkan yang ayat ketiga daripada surat Al-Alaq, yaitu allazi 'allama bil qalam, seperti itu, maka ayat-ayat taklim yang lainnya, khususnya yang menempatkan manusia secara umum sebagai objeknya, menjadi jelas maknanya. Makna tersebut adalah bahwa Allah tidak menyampaikan atau memberitahukan ilmu kepada manusia secara langsung, melainkan Allah memberikan ilmu kepada manusia melalui media ataupun sumber belajar. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah membelajarkan manusia melalui seluruh media atau sumber belajar yang dapat diterima oleh manusia. Dengan kata lain, pembelajar tersebut mampu untuk mengetahui apa saja media-media yang diperlukan bagi si peserta didik itu sendiri, begitu. Ada ayat kedua yang dimana ayat ini memberikan gambaran taklim, yaitu proses pembelajaran. Yang pertama ada di ayat Al-Baqarah ayat ke-31 yang berbunyi wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Dari ayat tersebut yang berarti, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini kita dapat mengetahui bahwa malaikat itu merupakan makhluk yang dalam konteks ini tidak lebih diuntungkan manusia gitu, karena manusia itu dapat mempelajari sesuatu yang baru, sedangkan malaikat itu cenderung melakukan
ibadah-ibadah kepada Allah yang secara monoton gitu. Sedangkan manusia di sini dapat mempelajari segala hal. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat membelajarkan peserta didik dalam sebuah media yang dapat dimengerti dan juga diamalkan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian, apakah taklim Allah kepada Nabi Adam bersifat langsung atau melalui proses dan menggunakan media? Kedua-keduanya mungkin saja terjadi. Di sini ada kemungkinan yang paling kuat bahwa pembelajaran itu berproses dan melalui media. Hal ini terlihat dari konteks yang dikaji dari susunan kalimat yang digunakan dalam ayat tersebut. Pada ayat Al-Baqarah ayat ke-31 barusan, fenomena dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ada yang disebut dengan metode bayani, yang jika kita kaji lebih dalam akan menunjukkan bahwa pembelajaran terhadap Adam itu berjalan dalam proses yang panjang dan melalui media alam. Yang pertama, dua kalimat pada ayat itu dihubungkan dengan kata sambung, summa wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa, yang artinya kemudian. Penggunaan kata summa ini sering memiliki jangka waktu yang panjang, bahkan tidak jarang digunakan untuk menghubungkan satu generasi dengan generasi yang lain. Kedua, adanya perubahan bentuk kata ganti dari mufrad muannas, yaitu ha menjadi jamak muzakkar, yaitu hum. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum. Nah, di situ ada perubahan dari kata jamak muannas ha dan menjadi jamak muzakkar, yaitu hum. Padahal maksudnya sama, yaitu ha. Ha menunjukkan jamak yang mencakup semuanya tanpa ada klasifikasi dan kategorisasi. Sedangkan hum menunjukkan jamak yang sudah memiliki klasifikasi dan kategorisasi. Ini menunjukkan terjadi perubahan struktur konsep melalui pembelajaran, yakni dari benda-benda yang tanpa klasifikasi dan kategorisasi menjadi konsep-konsep yang memiliki klasifikasi dan kategorisasi. Artinya, Nabi Adam melakukan karakterisasi, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap benda-benda dalam proses yang panjang sehingga menghasilkan konsep-konsep definitif yang telah diajarkan Allah kepadanya. Atas dasar konsep-konsep tersebut, Adam mampu mengelola alam, dan atas dasar kemampuan itulah Adam menjadi lebih unggul di atas para malaikat. Daripada analisis ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep taklim memiliki kecenderungan kuat yang diartikan sebagai pembelajaran yang menempatkan media ataupun sarana sebagai basis pengembangan pembelajarannya. Kesimpulan ini juga tidak mengingkari adanya pembelajaran ataupun pengajaran yang langsung tanpa melalui media, seperti pengajaran Allah dengan ilmu laduni. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dapat kita petik pelajaran bahwa setidaknya Allah memberikan dua gambaran media pembelajaran yang diberikan kepada umat manusia. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat ke-31 yang berbunyi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan yang kedua, Allah memberikan petunjuk media pembelajaran yang mampu digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif kepada dari seorang pendidik kepada peserta didik. Di dalam surat Al-Alaq ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-4 yang berbunyi Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa sangat penting sekali sebagai kita calon pendidik di masa depan untuk menggunakan media yang cocok pada peserta didik, yang bagus, yang dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Kita sebagai pendidik tidak boleh terpaku dengan zaman lalu gitu. Kita harus kreatif untuk membangun peserta didik yang lebih kreatif, yang lebih
berpikir, menuntut peserta didik untuk berpikir secara lebih jauh, dan juga yang paling penting untuk meningkatkan keimanan peserta didik itu sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan, saya pamit.